Hanya Yesus. Hanya Yesus saja. Harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Hanya Yesus yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Kau yang menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Setiap pribadi yang ada di tempat ini dilawat oleh kasih Kristus, dipenuhi oleh anugerah Tuhan, mengalami kasih anugerah Tuhan lebih lagi. Dan kami percaya ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, kebenaran firman-Mu akan menyembuhkan setiap kami, akan memulihkan kami, bahkan menegur kami supaya kami kembali kepada jalan-jalan-Mu. Bahkan lebih daripada itu, supaya kami mengenal pribadi-Mu, kami mengenal kehendak-Mu, kami mengenal tujuan-tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, jamah setiap kami, dan biar pengurapan-Mu ada di tempat ini. Tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti. Karena kami percaya pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa ada di tengah-tengah keluarga besar GSJA El Shaddai. Terima kasih Pak Hotman, Bu Rosa, ya. Dan ini adalah hari Minggu ketiga saya ada di Bali. Ya, nah karena begitu lama bawa anak saya kuliah di Bali, jadi harus ditemani dulu, ya, supaya dia bisa stay dengan baik. Nah, itu merupakan bentuk kasih orang tua. Dan saya percaya kasih Bapa itu lebih daripada itu semua dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan kita terpuruk. Dia akan selalu menyertai kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena itu saya akan menyampaikan satu tema yang diberikan adalah building with love, ya, membangun dengan kasih. Kenapa hal ini sangat penting? Kasih itu sangat-sangat penting. Manusia membutuhkan kasih, dan manusia merupakan objek kasih Tuhan. Tuhan mengasihi manusia. Ada yang berkata Tuhan membenci manusia sehingga ada manusia yang harus mati binasa, dibinasakan oleh Tuhan. Tidak. Pada awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah memilih manusia. Tuhan telah menetapkan manusia untuk menjadi umat kepunyaannya. Dan ini penting. Tadi dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kita dipilih bukan karena kebaikan kita. Kita dipilih bukan siapa kita. Kita dipilih bukan karena fasilitas kita. Bukan karena kekayaan kita. Bukan apa yang kita punya. Kita dipilih karena kasih Kristus. Kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Manusia itu diciptakan dengan kasih. Tuhan itu menciptakan manusia sedetil-detilnya. Hal yang luar biasa. Karena itu manusia menjadi harta kesayangannya. Amin. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tidak mengurangi kasih Tuhan. Betul kan? Manusia terpuruk menjadi budak iblis. Tuhan tetap mengasihi manusia. Karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu itu berharga. Kamu itu mulia. Kita semua berharga dan mulia. Karena itu walaupun kita jatuh dalam dosa, telah menjadi budak iblis, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia berusaha untuk membawa kita kembali. Makanya dia memanggil kita untuk kembali kepada tujuan-tujuannya. Dikasih Tuhan
Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu, tema building with love atau membangun dengan kasih ini menjadi sangat penting. Karena Paulus berkata betapa panjang, lebar, dalam, tingginya kasih Allah. Ini atmosfer yang melingkupi kita semua. Dan kita ada di dalam atmosfer kasih Allah. Karena itu penting bagi kita untuk membangun dengan kasih. Nanti saya akan jelaskan apa itu semua. Nah, kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 14. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Karena Dia mengasihi manusia. Amin. Amin. Makanya jangan sia-siakan kasih Kristus. Jangan sia-siakan kasih Bapa. Kita harus terus kembali kepada kasih. Ingat kisah anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu meninggalkan Bapa dengan mengambil harta yang sebenarnya belum menjadi miliknya. Dia pergi menghabiskan semuanya, berfoya-foya. Sampai pada akhirnya dia terpuruk di kandang babi. Lalu kemudian dia ingat, di rumah bapaknya, semua hamba diperlakukan dengan baik. Lalu dia berkata, aku akan kembali. Tapi ingatkah kita, tahukah kita, di pihak Bapa, Bapa itu begitu merindukan anaknya yang terhilang. Setiap hari, dia ada melihat ke jalan. Dia berdiri menatap jalan, menantikan kapan anak sulung ini kembali. Anak bungsu ini kembali. Pada waktu itu dia lihat, ada satu bayangan datang. Dan dia berkata, ini anakku. Si anak melihat, ada Bapa di sana. Anak ini mulai ragu, akankah Bapa menerima aku kembali? Tapi Bapa ketika dia melihat anaknya yang sudah kere, mungkin kerempeng kurus, yang sudah dekil, bau, dia kemudian apa yang dilakukan? Dia berlari. Dia lari menemui anaknya. Itulah kasih Bapa kepada manusia. Amin. Maka kita lihat Kolose 3 ayat 9 sampai 14. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dan dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semua yang telah lahir baru, yang hidup di dalam Kristus, firman Tuhan katakan apa? Tanggalkan semua manusia lama. Amin. Tanggalkan semua kedagingan, karena kedagingan adalah sifatnya egois. Kedagingannya sifatnya selfish, hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri.
perseteruan, iri hati, dendam, dan segala-galanya. Tanggalkan itu semua. Karena ketika kita ada di dalam Kristus, latar belakang suku, budaya, itu hilang. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi tembok. Semuanya sama di mata Tuhan. Amin. Torang semua basodara. Amin. Katakan torang semua basodara. Torang semua basodara. Kenapa basodara? Karena kita dibasuh oleh darah Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Siapa orang pilihan Allah? Yes, kita adalah pilihan Allah. Kita yang menggenapi panggilan Tuhan untuk hidup di dalam Kristus. Karena itu dikatakan apa? Kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, sabar itu susah. Betul ibu-ibu? Bapak-bapak? Betul ya? Sabar itu susah. Tapi tetap harus. Ada senior saya, teman. Dia waktu saya ngajar, dia usia 75 tahun. Masih ikut. Namanya Pak Sabar Nagarimba. Ya. Namanya, beliau sudah almarhum. Sudah beristirahat dalam kekekalan waktu COVID. Tetapi dia bilang, sebelum saya bertobat, nama saya sabar, tapi saya tidak sabaran. Tapi setelah saya bertobat, saya mulai hidup dalam Kristus. Mulai Tuhan ubahkan saya. Dia menjadi orang yang sabar. Sabar ini susah. Tapi kalau ada kasih yang mendasari, suami bisa sabar terhadap istri. Istri bisa sabar terhadap suami. Orang tua bisa sabar terhadap anak. Anak bisa sabar terhadap orang tua. Ini landasannya adalah kasih dan pengampunan. Nanti kita lihat. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di atas semua itu kenakanlah kasih. Berarti kita dalam kehidupan sehari-hari harus terus mengenakan kasih. Sama seperti kita mengenakan baju, kita harus mengenakan kasih. Tapi sebenarnya bukan istilah kenakan kasih seperti baju itu. Kasih itu sudah ada di dalam saya, Bapak Ibu Saudara. Allah adalah kasih, betul kan? Allah adalah kasih. Allah ada di dalam saya. Allah ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Sehingga seharusnya dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, kasih ini yang harus dinyatakan. Karena kita ini bukan mengenakan kasih seharusnya, kita ini adalah penyebar kasih. Kita ini adalah pembawa kasih. Sama dalam hadirat Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi mengundang hadirat Tuhan. Oh, hadirat Tuhan, turunlah, turunlah. Tidak. Saya, Bapak Ibu Saudara, adalah pembawa hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam saya, ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Sehingga hadiratnya menguasai kehidupan kita semua. Hadiratnya melingkupi kita. Maka dikatakan, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kasih itu tidak ada di luar. Kasih itu ada di dalam. Dan kemudian atmosfernya menguasai kehidupan kita. Kita harus sadar ini. Makanya setiap orang Kristen adalah pembawa kasih. Orang percaya pembawa damai. Nah, bagaimana membangun dengan kasih?
Membangun itu banyak hal. Saya mencoba untuk mencari, membangun apa saja. Karena di dalam dunia rohani, membangun itu banyak. Membangun gereja juga boleh, betul kan? Membangun persekutuan, membangun iman, dan sebagainya. Jadi, secara umum, membangun dengan kasih itu mencakup apa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Mengembangkan hubungan yang sehat dalam komunitas. Ya, ada tadi apa, kelompok care, connect group. Ya, itu ada tempat kita belajar untuk mempraktekkan kasih, membangun dengan kasih, membangun orang lain. Ya, ada apa? Melayani dengan kerendahan hati, melayani banyak macam. Melayani bukan hanya sekedar melayani di dalam ruangan ini. Justru pelayanan yang seharusnya adalah pelayanan yang ada di luar, di marketplace, di mana kita berada. Kita harus bangun itu dengan kasih. Mengampuni, menerima, mengembangkan empati dan pengertian. Menggunakan karunia-karunia dan talenta untuk melayani. Ini membangun. Membangun dan mengembangkan komunitas yang inklusif, yang bisa menerima perbedaan, mengasihi dengan tindakan, dan sebagainya. Jadi semua hal dalam urusan membangun harus didasari oleh kasih. Tidak bisa tidak. Berarti dalam setiap tindakan kehidupan kita, perhatikan baik-baik, dalam setiap tindakan perbuatan kita harusnya didasari oleh kasih. Amin. Amin. Kenapa kita melakukan sesuatu? Karena prinsipnya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Saudara melayani di tempat ini bukan untuk dipuji. Saudara studi, saudara bekerja, saudara melakukan apa saja. Prinsipnya harus didasari oleh kasih. Kasih ini sangat penting. Karena dengan kasih, kita bisa membangun hubungan dengan banyak orang. Tapi bagaimana dengan disiplin? Kasih dan disiplin berjalan bersama-sama. Amin. Amin. Dalam kehidupan nikah, dalam mendidik anak, kasih dan disiplin. Karena di dalam kasih ada disiplin. Disiplin tidak berdiri sendiri. Di dalam disiplin juga harus ada kasih yang mengalir. Ini menjadi hal yang sangat penting. Karena itu dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat, kasih menjadi hal yang sangat penting, yang harus mendasari semuanya. Saudara ikut connect group, kasih yang harus dikedepankan. Ini hal yang sangat penting. Karena itu, kenapa sampai dikatakan forgiveness? Karena dengan kasih kita bisa mengampuni banyak orang. Dengan kasih kita bisa menerima orang lain. Dengan kasih kita bisa menghargai pendapat orang lain. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Dikatakan forgiveness is the outcome of genuine love and a bridge to building relationship in love. Karena kasih, Bapa mengutus anaknya, memberikan anaknya, berkorban, sehingga di dalam korban Kristus kita mendapatkan pengampunan. Dan dalam kasih Kristus kepada kita, kita dibawa untuk berhubungan kembali dengan Bapa. Jadi kasih ini sangat penting.
Kasih sangat penting. Kenapa kita lihat banyak umat Tuhan yang kemudian berseteru, berpisah? Karena tidak mengedepankan kasih. Saya percaya GSJA El Shaddai bertumbuh dalam kasih. Amin. Dan ketika kita semua bertumbuh dalam kasih, Tuhan akan membuka hubungan-hubungan. Ada koneksi ilahi yang akan terjadi. Tuhan akan membawa jemaat di tempat ini dalam suatu dimensi yang melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang timbul dalam hati, apa yang kita pernah dengarkan. Tuhan akan bawa naik, dan naik. Amin. Nah, karena itu pentingnya kasih. Kenapa? Kasih yang seperti apa? Kasih yang melebihi keadaan normal. Kasih yang lebih. Bukan kasih karena saya mendapatkan sesuatu. Orang manusia itu mengasihi karena telah menerima, betul kan? Balas budi. Sedangkan budi pun tidak minta dibalas. Iya kan? Karena dia memperhatikan saya, makanya saya mengasihi dia. Tapi Allah, kasihnya unconditional love. Lebih dari keadaan normal. Lebih karena seorang bapa mengasihi anaknya. Anak bisa disayangi kalau dia baik kepada orang tua, betul kan? Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tanda kutip, yang suka memberontak, yang nakal? Ada jemaat juga seperti itu, Pak? Kita harus memiliki the unconditional love of God. Agape itu. Amin. Kasih tanpa syarat. Seperti Bapa mengasihi anak bungsu. Kasih tanpa syarat. Nah, ketika kita mengembangkan kasih tanpa syarat, maka kita akan melihat orang-orang akan merasa diterima. Mereka akan masuk dalam persekutuan dan mereka akan terbangun oleh kasih. Kenapa kekristenan pada waktu penjajahan kurang berkembang di India? Karena waktu itu mereka yang menjajah menolak bangsa atau orang India untuk datang beribadah bersama-sama. Betul kan? Mereka tidak menerima, tidak membuka diri. Padahal firman Tuhan katakan, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kasih penting. Kasih sangat penting. Kasih yang walaupun ada kalanya ada banyak orang yang menyakiti kita. Betul? Ada yang pernah tersakiti di tempat ini? Atau semuanya baik-baik? Ada yang pernah kecewa karena seseorang? Ada atau semuanya aman-aman saja? Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang itu? Orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah memusuhi kita, orang yang pernah mengecewakan kita. Akankah kita say hello atau buang muka? Buang muka saja. Ya, kebanyakan manusia buang muka. Dia lihat orangnya di sana, dia ambil jalur lain. Sesama jemaat, kalau ada yang dia benci, dia lihat ada yang duduk di sana, dia duduk di sana, dia duduk di tempat yang lain. Tapi apakah itu kasih?
Apakah itu kasih? Tidak. Manusia mengasihi karena dikasihi. Tapi bagaimana kalau tidak dikasihi? Aha. Ya, ini merupakan tantangan bagi kita. Betul apa betul? Ini tantangan. Ini yang harus kita jalani. Makanya ayat tadi berkata, sabar, mengampuni. Tapi sampai kapan? Ingat dia marah. Ingat dia jengkel. Ampuni. Tapi ketika ada orang berbicara tentang dia, bisakah timbul kembali kemarahan itu? Bisa saja. Tapi firman Tuhan katakan, ampuni, lupakan. Bukan lupakan orangnya. Ini kesalahan orang Kristen. Ampuni dan lupakan. Tidak mau lihat-lihat lagi. Bukan demikian. Mengampuni sampai selesai adalah ketika kita mendengarkan dia, terlintas namanya, dapat info tentang dia, tidak lagi timbul sakit hati, tidak lagi timbul kemarahan, tidak lagi timbul kejengkelan. Yang ada apa? Belas kasihan. Amin. Berarti kita sudah selesai dengan itu. Tuhan akan bawa kita untuk berproses pada hak yang akan datang lagi. Next episode. Ya, karena manusia tidak akan pernah selesai dengan kehidupannya. Betul kan? Makanya kita dibawa untuk menjadi serupa dengan gambar kaliknya. Proses itu akan terus berjalan. Jangan kita sudah sabar terhadap satu hal, kita sudah bisa mengampuni terhadap satu hal, berarti kita sudah lulus. Tidak. Dalam setiap kehidupan ada terus proses. Proses ini yang akan membentuk kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Kristus. Apakah bisa timbul pergesekan dalam gereja? Pasti bisa. Tapi cara kita menghandle-nya, itu yang penting. Kalau semuanya didasari dengan kasih, maka kita bisa menghandle dengan tepat. Karena memang ada proses dalam kehidupan kita. Kita tidak berhenti di TK, betul kan? Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apakah sudah selesai? Belum. Sampai kapan? Sampai yang sempurna itu datang kali kedua untuk menjemput kita, para saleh-salehnya. Amin. Amin. Jadi jangan berhenti, jangan puas dengan kalau kita sudah menang terhadap satu hal. Teruslah berproses. Karena masih banyak dalam kehidupan kita yang perlu diproses. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini quotes-nya di sini. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Ketika Tuhan, sejak Tuhan mengasihi kita. Kita dikasihi Tuhan, amin. Sejak Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Amen. Percuma pelayanan tanpa didasari oleh kasih. Amin. Amen. Apapun yang kita kerjakan tanpa didasari oleh kasih, itu sia-sia. Makanya kalau kita baca Korintus, 1 Korintus 12 berbicara karunia, 1 Korintus 14 berbicara karunia, tapi di tengah-tengahnya 1 Korintus 13 ada jembatannya, kasih. Nah, itu yang akan kita bahas. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga.
Dalam hal membangun, perhatikan hal ini. Kita membangun pribadi kita, kita membangun komunitas kita membangun pelayanan kita. Perhatikan ayat-ayat ini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Sekalipun aku fasih lidah, aku tahu bahasa sorgawi, aku tahu bahasa kerajaan, bahasa rahasia, tapi tanpa kasih, semua sia-sia. Bukan karena kekuatanku, bukan karena apa? Fasih lidahku. Kita dipilih, kita dipakai. Saudara bisa berkarunia. Makanya di sini dikatakan bahasa manusia, bahasa malaikat. Kenapa? Karena orang Korintus itu lebih menekankan soal ini. Siapa yang bisa berkarunia lidah, mereka diterima dalam perkumpulan. Yang tidak harus keluar. Mereka mementingkan ini. Tapi firman Tuhan katakan, lebih daripada itu, kasih yang terutama. Amin. Kita bisa berkhotbah. Mungkin Bapak Ibu anggota dewan, cuap sana, cuap sini. Yang bicara dapat uang. Tapi, kalau tanpa kasih, sia-sia. Yang ada hanya apa? Mengejar kepentingan diri sendiri. Yang ada hanya apa? Melukai orang lain. Yang ada apa? Menghancurkan orang lain. Karena itu kasih menjadi hal yang sangat penting. Dikatakan aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi kalau gong itu, gong. Tapi kosong. Betul kan? Yang kedua, ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara bisa punya karunia yang luar biasa, tumpang tangan atas orang-orang sembuh, yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Oh, terbalik ya? Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Menengking iblis, pelayanan kelepasan, semuanya. Tapi kalau tanpa kasih, sia-sia. Tanpa kasih, sia-sia. Karunia penting. Karunia sangat penting untuk membangun jemaat. Karunia penting untuk menyatakan Kristus kepada orang lain. Tapi kalau karunia hanya untuk diri sendiri, kehormatan diri sendiri, dimuliakan orang lain. Banyak tuh yang begitu kan. Dan kalau tanpa kasih, sia-sia. Alkitab menyatakan demikian. Yang ketiga, yang terakhir. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku sampai habis untuk apa? Sosial, bagi-bagi sembako, ya. Tapi di dalamnya pilih saya ya. Itu sia-sia. Bahkan dikatakan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Oh, ada. Biasa pada waktu Paskah di Filipina di mana sana ada orang yang bersedia untuk dipakukan, disalibkan.
sia-sia. Pada satu kali ada satu kejadian. Ini di Ambon. Ini kejadian betul sebenarnya. Jadi mereka ini mau adakan kegiatan Paskah. Biasanya itu kan ada parade Yesus disiksa kan? Ada berapa kali jatuh itu. Terus yang dipilih adalah preman di situ. Yang jadi Yesus. Nah, terus yang pasukan ini ada beberapa kali preman ini bikin kacau sama mereka ini. Jadi awalnya itu latihan, itu pakai ya yang bukan kayu, pakai biasa aja yang yang ringan-ringan. Tapi pada waktu sudah hari hanya ini, sudah kegiatan. Ini kejadian benar ini. Kan waktu Yesus dicambuk kan, ada satu yang bawa kayu panjang, kayu betulan, langsung dipukul, wah! Dia bilang, ini pembalasan dendam. Ini preman, masa waktu latihan tidak seperti ini? Latihan lain, main lain. Latihan kan dipukul pelan-pelan, pakai yang lembut-lembut. Ini pas main dipukul dengan itu, berteriak, terjadi perkelahian. Yesus marah. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Hati-hati ya, di gereja tidak ini kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita datang ke gereja itu suci semua pakai topeng, betul lah? Tapi kenyataan ada di luar. Ya, di gereja baik. Haleluya. Iya. Tapi di luar halilintar. Ya. Saudara, marilah di gereja seperti ini kita dibekali. Kita diberikan sentuhan. Kita disadarkan supaya kita bisa berproses dengan baik di luar sana. Jangan di gereja malaikat, di luar. Apa dah? Pendekar, ya haleluya. Iya, jangan seperti itu. Sia-sia. Sia-sia. Katakan kiri kanan, itu sia-sia. Sia-sia itu berbicara tentang apa? Kekosongan. Kosong. Kosong ini identik tohu wawohu ini identik dengan kegelapan. Siapa pencipta kegelapan? Yang ada dalam kegelapan? Iblis. Betul kan? Kalau hidup kita bernilai baik, berarti kita berproses dengan Tuhan. Tapi kalau hidup kita melakukan sia-sia, kita berproses dengan iblis. Nah, kata-kata terakhir. Kita baca sama-sama. It is a love that surpasses all human understanding. Ini merupakan kasih yang melebihi pemikiran pemahaman manusia. Betul kan? Karena kasih Allah itu kasih yang tak terbatas. Unconditional love. It is inclusive and extended to all people. Ini inklusif dan menerima semua orang, terbuka untuk semua orang. Kasih itu inklusif, membuka diri untuk semua orang. Amin. Mari kita kembangkan itu dan kita terhubung dengan semua orang. Karena kita tidak tahu
Firman Tuhan katakan ketika kita menabur kasih, kita tabur kasih, kita tidak tahu mana yang tumbuh. Bisa saja kita akan dibawa dengan koneksi yang memang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan bawa kita ke sana. Yang terakhir, it knows no boundaries and embraces every individual with open arms. Bahwa kasih itu tidak ada penghalangnya. Kasih itu membuka diri. Tangan yang terbuka seperti Bapa membuka diri untuk anak bungsunya. Nah, disinilah kita membangun semuanya. Amin. Kita bangun semuanya, bangun kehidupan kita, bangun kerohanian kita, bangun pelayanan kita, bangun talenta kita, bangun karunia kita dengan dasar kasih. Tuhan Yesus memberkati.